Shalom Aleichem, selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bersukacita, dan terus membagikan kebahagiaan di tahun jubileum ini. Jangan lupa ya, untuk bantu subscribe, like, dan share jika renungan ini membantu Anda untuk bertumbuh dalam iman. Saudara-saudari, tema renungan kita hari ini adalah menjadi murid sejati dengan kasih dan pengampunan. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita semakin sering melihat bagaimana mudahnya seseorang menghakimi orang lain dengan sikap atau kata-kata yang merasa berhak menilai dan menghukum orang lain secara tidak adil. Dengan perkembangan teknologi dan media sosial saat ini, kita bisa begitu cepat mengomentari, mengkritik, bahkan menghukum seseorang tanpa benar-benar mengetahui seluruh kebenaran yang terjadi. Seorang dapat langsung dikucilkan hanya karena kesalahan yang belum tentu benar atau dipahami secara adil. Akibatnya, budaya ini menumbuhkan ketakutan dan mendorong kita manusia untuk lebih suka menghukum daripada mengampuni. Saudara-saudari, sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita telah menjadi murid yang penuh kasih atau justru menjadi hakim atas kehidupan orang lain tanpa dasar? Hari ini, saya dan Anda yang mendengarkan renungan ini akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap sesama dalam terang kasih Kristus. Saudara-saudari, dalam Injil suci menurut Lukas, bab 6 ayat 36 sampai 38 yang kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Kepada para muridnya, Yesus memperingatkan bahwa dosa kesombongan, kemunafikan, dan tinggi hati dapat menjadi jerat dalam hidup kita sebagai murid. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana menjadi murid yang sejati dengan cara menilai orang lain berdasarkan kasih, berdasarkan keadilan, tanpa kemunafikan. Tuhan menegaskan bahwa kita tidak boleh mengambil posisi sebagai hakim atas kehidupan orang lain, seolah-olah kita lebih benar, seolah-olah kita lebih suci dan lebih tahu. Sebab hanya Tuhan yang berhak menghakimi secara sempurna, karena Dia yang mengetahui isi hati manusia. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 12 mengatakan, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu manusia? Saudara-saudari, ayat ini mengajarkan bahwa kita tidak memiliki hak untuk menghakimi sesama kita, karena hanya Tuhan yang memiliki otoritas penuh untuk menilai kehidupan manusia. Tuhan Yesus mengkritik mereka yang mengambil peran sebagai hakim dalam arti mengutuk atau menghukum sesama berdasarkan standar pribadi, bukan berdasarkan kebenaran dan belas kasihan.
Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat melihat dan merenungkan bagaimana Allah menunjukkan kasih dan pengampunannya dalam nubuat Nabi Daniel bab 9 ayat 4b sampai 10. Bangsa Israel diceritakan sebagai bangsa yang tidak setia. Mereka telah berbuat dosa, bertindak fasik, memberontak, dan menyimpang dari perintah Tuhan. Namun, ketika mereka menyadari kesalahan mereka dengan rasa malu dan mengakui dosa-dosa mereka, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Kasih Allah jauh melampaui kesalahan manusia, sehingga kita sebagai manusia berdosa tidak pantas menjadi hakim atas sesat. Oleh sebab itu, pemazmur pun berdoa kepada Allah, "Demi kemuliaan-Mu, tolonglah ya Tuhan penyelamat, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu." Saudara-saudari, jika Tuhan saja begitu murah dalam mengampuni kita, bagaimana kita masih sering terburu-buru menghakimi sesama? Seberapa sering kita lupa bahwa kita juga memiliki kelemahan dan membutuhkan anugerah-Nya setiap hari dalam hidup menuju kekudusan. Saudara-saudari, masa Prapaskah adalah waktu yang tepat bagi kita untuk merefleksikan hidup kita. Apakah kita sudah hidup sebagai murid yang sejati dengan menjauhkan diri dari sikap menghakimi? Apakah kita lebih banyak mengasihi dan mengampuni atau justru mencari-cari kesalahan orang lain? Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih persaudaraan, saling memahami, dan memberi ruang bagi pertobatan serta pemulihan. Marilah kita berusaha untuk lebih banyak mengasihi, mengampuni, daripada menjadi hakim atas kehidupan orang lain. Dengan demikian, kita semakin mencerminkan kasih dan belas kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di surga, terima kasih kami boleh menerima anugerah kasih-Mu pada hari ini. Semoga kami senantiasa melakukan kehendak-Mu kepada sesama, bukan sebagai hakim, melainkan saling mengasihi dan mengampuni. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Tuhan